Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada serangkaian Ramadan tahun ini kita bisa bersama-sama kembali walaupun melalui media sosial kita masih tetap bisa melaksanakan pesantren Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas buku Allah Yarham Ustadz kita semua, guru tercinta kita, almarhum Bapak Kiai Haji Dr. Jainuddin Rahmat, tentang memaknai kematian. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang apa kematian itu. Diriwayatkan dari Imam Al-Hadi, cucu Rasulullah yang ke-9, beliau pernah berjumpa dengan orang yang sedang sakit parah. Saat itu, orang yang sakit dalam keadaan gelisah, resah, karena takut akan kematian. Mengetahui hal itu, Imam Ali Al-Hadi kemudian bertanya, apakah engkau takut dengan kematian? Kemudian orang tadi menjawab, betul, ya Sayyidi. Kemudian Imam Ali mengatakan kembali, bagaimana kalau kamu sekarang berada dalam keadaan kotor, tubuh kamu penuh dengan kotoran, dan kemudian kamu harus membersihkan diri kamu melalui masuk ke kamar mandi dan kamu mandi di sana. Kalau kamu membiarkan dirimu kotor, kamu akan selamanya merasa tidak enak. Tetapi ketika kamu mandi, ketika kamu bisa membersihkan diri kamu, saat itulah kamu bisa merasakan kenyamanan itu. Mana yang kamu pilih? Kata Imam. Orang yang sakit tadi mengatakan, tentu saya akan memilih mandi, wahai Imam. Kemudian Imam mengatakan, itulah kematian. Ketika seseorang melalui kematiannya, dia sebetulnya sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang dia lakukan. Kematian adalah pintu ketika dia berusaha untuk dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang lebih baik lagi. Setelah mendengarkan itu, orang yang sakit tadi kemudian mengatakan, saya siap menghadapi kematian ini. Anak-anakku sekalian, itu sebetulnya sebuah gambaran bagaimana cara kita memaknai sebuah kematian. Kalau kita maknai kematian itu sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, tentu kita akan takut mati itu. Tapi kalau kematian kita maknai sebagai sesuatu yang membersihkan, yang menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebagai tamhis, sebagai upaya untuk mensucikan kita, membersihkan kita, tentu semua orang ingin melalui pintu kematian itu. Ibnul Qayyim mengatakan kematian adalah cara agar kita bisa disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci? Bukankah ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dikeluarkan dari rahim ibunda kita berada dalam keadaan suci? Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan, menginginkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun berada dalam keadaan suci. Dan proses pensucian dari itu adalah tamhis. Salah satunya melalui kematian. Ada 3 proses pensucian diri kita. Pertama, di dunia ini. Di dunia, kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai macam ujian, berbagai macam kesulitan. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tidaklah seorang hamba kakinya tertusuk duri, kakinya terantuk, tangannya tertusuk duri, atau dia mendapatkan kesulitan sekecil apapun, itu sebetulnya jalan bagi dia untuk mendapatkan pembersihan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alih-alih seseorang itu ketika dia mendapatkan musibah, merasa kecewa, ketika dia mendapatkan kesulitan, merasa dirinya diperlakukan tidak adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya ketika seseorang mendapatkan kesulitan, seseorang mendapatkan musibah, itu salah satu cara dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa dibersihkan kembali ketika kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi di dunia ini kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diturunkan musibah kepada kita, dengan cara diberikan kesulitan demi kesulitan kepada kita. Dengan cara-cara seperti itu, sebetulnya Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Bahkan ketika seseorang itu melakukan perbuatan jelek, ketika seseorang melakukan perbuatan jahat kepada sesama makhluk Allah, Allah Subhanahu wa taala tetap akan menurunkan kasih sayangnya. Tentu dengan cara yang berbeda. Anak-anakku sekalian, ada salah sebuah hadits qudsi yang lainnya ketika diriwayatkan ada seorang raja yang memiliki kehidupan yang sangat mewah. Tapi dia zalim kepada masyarakatnya, dia zalim kepada rakyatnya. Sampai suatu saat ketika dia sedang sakit keras, menurut tabib dia hanya akan bisa diberikan obat, yaitu dengan memakan ikan, sejenis ikan yang padahal saat itu tidak sedang musim ikan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk mengirimkan ikan itu dan bisa dimakan oleh raja yang zalim tadi. Pada saat yang lain, ada seorang raja yang sangat baik kepada rakyatnya, yang sangat dermawan, yang tidak pernah menzalimi masyarakatnya. Dia pun mengalami sakit yang sama dan harus diberi obat yang sama, yaitu ikan sejenis tadi. Padahal saat itu, saat ketika musim ikan itu sedang banyak. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala melarang para malaikatnya untuk mengirimkan ikan itu kepada raja tadi. Sampai kemudian di alam malakut, para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, kenapa engkau perintahkan kepada kami untuk mengirimkan ikan untuk raja yang zalim itu? Padahal saat itu tidak ada waktunya, bukan musimnya. Tapi kau tidak perintahkan kepada kami hal yang sama kepada raja yang baik kepada rakyatnya." Apa jawaban Tuhan? Tuhan mengatakan, orang raja yang berbuat zalim tadi, betul, dia itu raja yang zalim. Tapi sezalim-zalimnya seseorang, pasti dia pernah berbuat baik. Karena itu, kebaikannya ingin aku balas hanya di dunia saja. Dan raja yang baik tadi, sebaik-baiknya raja itu, dia pernah berbuat salah, berbuat kejelekan. Dan kejelekannya ingin aku balas dia di dunia ini juga. Jadi apa yang terjadi? Sebetulnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dia disayang oleh Allah. Dan bukan berarti ketika seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah dikabulkan apa yang diinginkannya, bukan berarti dia tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan kepada para malaikatnya untuk memberikan makanan, memberikan apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa, tetapi mereka orang-orang munafik. Tetapi melarang, menahan permintaan oleh orang-orang dari orang-orang yang saleh. Kenapa orang munafik tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dimintanya? Allah mengatakan, karena aku bosan, aku tidak mau berlama-lama mendengarkan permintaannya. Tetapi untuk hambanya yang soleh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku senang mendengarkan permintaannya. Aku ingin dia meminta kepadaku terus. Aku ingin mendengarkan suaranya. Kalau itu yang harus kita pilih, mana sebetulnya yang ingin kita pilih? Tentu kita akan memilih menjadi orang yang walaupun di dunia ini merasa ditangguhkan terus permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu sebetulnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala supaya nanti di akhirat Allah berikan seluruh balasan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Yang kedua, anak-anakku sekalian, pembersihan diri yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya kepada manusia adalah ketika dia berada di alam barzah. Alam barzah adalah alam ketika manusia memulai kematiannya. Sekali lagi,
kematian bukan akhir dari segalanya. Alam barzah adalah alam menunggu kita. Wa min waraihim barzakhun. Dan di depan mereka ada barzah yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam tempat menunggu. Karena itu alam barzah, di alam seperti itu kita sebetulnya orang-orang yang masih berada di dunia ini diharapkan bisa menyampaikan doa kita, mengirimkan hadiah kita kepada orang-orang yang berada di alam barzah. Karena di alam barzah orang-orang yang meninggal menunggu apa yang akan kita hadiahkan kepada mereka. Ketika dia akan sampai ke alam barzah, orang yang meninggal itu di alam malakut akan ditanya, akan ditampakkan kepada mereka harta benda yang pernah mereka cari, keluarga yang selama ini mereka rindungi. Datanglah harta benda, kemudian ditanyakan kepada dia. Orang yang meninggal tadi akan bertanya, apa yang telah kau persiapkan untukku? Padahal sepanjang hidupku aku mencari engkau. Harta bendanya akan menjawab, aku berikan kepada engkau kain kafan. Jadi harta benda yang sekian banyak kita cari, yang dengan banting tulang kita berusaha untuk mendapatkannya, hanya akan menemani orang yang di alam barzah dengan kain kafannya saja. Lalu orang tadi bertanya kepada keluarganya, apa yang akan kau berikan kepadaku setelah selama ini aku melindungi engkau, aku bekerja untukmu, aku berikan segalanya untukmu? Keluarganya hanya akan menjawab, kami akan mengantarkan engkau memasuki liang lahat, dan setelah itu kami akan menginjak-injak tanahmu, kemudian kami akan memperebutkan warisanmu. Menangislah ahli kubur ini. Tapi kemudian datang seseorang dengan wajah cerah, menunjukkan kelemah lembutan. Orang itu kemudian ditanya, siapakah engkau? Oleh ahli kubur tadi. Aku adalah amal kebaikan yang kamu lakukan. Anak-anak sekalian, jadi apa sebetulnya bekal ketika kita meninggal? Makna dari sebuah kematian adalah bukan karena kita mengumpul-ngumpulkan harta benda, bukan karena kita berbangga-bangga dengan keluarga, tetapi karena kita berusaha untuk mengumpulkan amal kebaikan kita. Banyak riwayat disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang tadinya dalam hidupnya dia berbuat baik, dalam hidupnya dia berbuat berbagai macam amal saleh. Ketika meninggalnya, dia ditinggalkan oleh keluarganya. Sehingga di alam barzah dia menjerit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didatangkan kepada keluarganya dan menunggu hadiah dari keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, uhdu amwatakum bid-du'a was sadaqah. Berikanlah hadiah orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian dengan doa dan sedekah. Sedekah kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal atas nama mereka. Doa kita kirimkan kepada mereka. Istighfar kita sampaikan untuk mereka. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat, yang hidup maupun yang sudah wafat. Itu sebetulnya hadiah terindah yang bisa diberikan oleh orang-orang yang masih hidup kepada orang-orang yang menunggu di alam barzah. Pada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, orang-orang tua kita, siapapun mereka. Diriwayatkan salah sebuah hadis, Nabiullah Isa alaihissalam pernah lewat sebuah kuburan. Kemudian Nabi Isa berkata kepada Khawaris, pada murid-muridnya, kasihan sekali orang yang sedang dalam kubur ini sedang mendapatkan azab kubur. Tapi kemudian riwayat itu menceritakan kembali setelah setahun berlalu, Nabiullah Isa alaihissalam datang lagi ke kuburan itu dan mengatakan, bergembiralah wahai penghuni kubur ini, karena amalan keluarganya lah sudah selalu menyampaikan doa, beristighfar untuk ahli kubur dan bersedekah untuk ahli kubur. Akhirnya dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah itu. Dan yang ketiga, anak-anak sekalian,
Tamhis ini adalah ketika kita berada di alam akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, memberikan kepada kita balasan atas apa yang kita lakukan, saat itulah sebetulnya yang kita harapkan adalah selain doa, perbuatan baik, sedekah dari orang-orang yang hidup, adalah syafaatul uzma. Syafaat yang akan menggenapkan amal-amal yang kita lakukan. Salat kita boleh jadi banyak kurangnya, puasa kita boleh jadi banyak kekurangannya, ibadah-ibadah kita yang lain banyak kekurangannya. Tapi kemudian karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Karena ayat Al-Qur'an mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih." Siapa lagi yang diberikan hak untuk memberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, itu bagian pertama tentang memaknai kematian. Kematian adalah proses pensucian diri, proses membersihkan diri kita. Dan yang kedua, makna kematian adalah ketika seseorang meninggal, bukan berarti segala sesuatunya sudah selesai, sudah berada di akhir perjalanannya, tidak. Hidup setelah mati atau kematian adalah kehidupan antara hidup kita di dunia dengan hidup kita di yaumil akhir. Antara hari-hari ketika kita beramal, antara hari-hari kita melakukan kebaikan, dengan hari-hari ketika kita mendapatkan balasan seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bekal ketika kita berada di alam barzah dan bekal ketika kita berada di alam akhirat itu ditentukan oleh perbuatan kita ketika kita masih hidup. Saat ini yang sedang kita lakukan, hendaknya kita niatkan seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan materi saat ini, niatkan oleh kalian bahwa ini adalah ibadah. Kemudian kalian berada di rumah, membantu kedua orang tua, niatkan itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian membantu fakir miskin, memberikan kebaikan kalian, berbudi luhur kepada siapapun, itu niatkan sebagai bekal kalian untuk menuju satu hari ketika tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali amal kebaikan kita. Karena itu, ketika kita berziarah ke makam orang-orang yang sudah mendahului kita, diharapkan kita bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham gurbatahu, wasil wahdatahu, wa anis wahsyatahu, wa amin raw'atahu, wa askin ilaihi min rahmatik, yastaghni biha an rahmatika min siwak, walhikhu biman kana yatawalla. Ya Allah, kasihi keterasingannya, sambungkan kesendiriannya, hiburlah kesepiannya, tentramkan kekhawatirannya, tenangkan ia dengan rahmat-Mu yang dengannya tidak membutuhkan kasih sayang dari selain-Mu, dan susulkan ia kepada orang yang ia cintai. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.